Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang hidup seimbang. Kita pasti inginkan kalau hidupnya itu jadi seimbang. Lalu yang dimaksud dengan hidup seimbang itu gimana sih? Yuk langsung aja kita bahas. Seperti yang sudah kita tahu, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, kedua-duanya itu membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Jasmani terdiri dari materi, sedangkan rohani atau jiwa terdiri dari imateri atau bukan materi. Nah, materi menempati ruang karena itu berbentuk dan berupa. Kalau roh tidak menempati ruang karena itu ia gaib. Nah, manusia lahir membawa fitrah atau bakat asasi. Nah, fitrah manusia itu ada dua. Yang pertama ingin selamat dan yang kedua ingin senang. Jika ingin selamat, maka berusaha untuk keselamatan. Kalau ingin senang, maka berusaha untuk kesenangan. Fitrah ingin selamat dan senang itu tertuju baik jasad maupun jiwa. Nah, untuk keselamatan jasmani yang material ini diperlukan materi juga untuk merawat dan mempertahankannya. Untuk itu badan memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal atau rumah, terus obat-obatan dan pendidikan. Kalau semata-mata manusia mengejar keselamatan dan kesenangan dunia saja, maka hidupnya akan pincang. Maka Islam sebagai agama yang menjadi rahmatan lil alamin memberikan teori keseimbangan dalam memenuhi tugas-tugas lahiriah maupun batiniah untuk mewujudkan keselamatan dan ketentraman yang hakiki. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Islam ialah umat yang berjalan di tengah-tengah dan Allah menunjukkan jalan yang lurus. Jalan ini tidak miring kepada materi dan tidak miring juga kepada akhirat semata. Nah, melainkan seimbang di antara keduanya. Salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar manusia memperoleh kebahagiaan di samping tekun dan giat berusaha adalah dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan sembahyang, dan orang-orang yang terhadap segala laku dan sia-sia menampik dengan keras, dan orang-orang yang mengerjakan zakat, dan orang-orang yang selalu menjaga faraj atau kelamin mereka, kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, maka tidaklah mereka tercela. Tetapi barang siapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis, dan orang-orang yang menjaga dengan baik terhadap amanat dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara dan menjaga semua waktu sembahyangnya. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus, dan di sanalah mereka mencapai khulud atau kekal selama-lamanya. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang beriman pasti memperoleh kebahagiaan apabila memiliki sifat, watak, dan kepribadian seperti yang telah disebutkan tadi. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa satu-satunya ibadah yang tidak dapat ditinggal dalam situasi dan kondisi apapun adalah ibadah sholat. Dari sangat pentingnya masalah sholat ini, meskipun seseorang sudah meninggal dunia, dia wajib disolatkan. Karena sholat merupakan media penghubung antara manusia dengan Allah, sebagai tanda syukur dan cinta kepada Allah dalam wujud perbuatan nyata. Dari segi waktu, sholat yang kita kerjakan tidak mengganggu seluruh kegiatan, usaha, dan aktivitas manusia. Nah, coba aja kita lihat waktu sholat zuhur. Nah, waktunya itu setelah seharian bekerja pada saat istirahat dan waktu makan siang. Kalau sholat asar setelah saat istirahat sore atau bahkan sudah tidur siang. Dan begitu juga dengan waktu-waktu yang lain yang memang benar-benar tidak mengganggu dan menghalang-halangi semua kegiatan yang kita usahakan. Sholat merupakan sumber tenaga untuk menggerakkan segala tingkah laku dan perbuatan agar memperoleh ketentraman dan kebahagiaan yang selalu didambakan manusia. Di samping itu, sholat juga mendidik dan melatih kita untuk menjadi orang yang tenang dalam menghadapi segala kesusahan dengan hati yang mantap dan tetap. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa sholat ini merupakan ukuran dalam kehidupan seseorang, baik saat masih hidup di dunia ini, terlebih lagi saat di akhirat nanti. Kalau kita belum mendapatkan kebahagiaan seperti yang diharapkan, maka telitilah sholat yang kita laksanakan. Apakah sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan atau tidak? Sesuaikah dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW atau tidak? Apabila sholat ini didirikan dengan benar dan sungguh-sungguh secara khusyuk,
maka semakin dekatlah kita pada kebahagiaan yang diinginkan. Oleh karena itu, di samping kita tekun bekerja dan ikhtiar serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jasmani, kita iringi juga dengan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa serasi, seimbang dan berjalan harmonis dalam mengisi hidup di kehidupan ini. Dengan demikian insya Allah keselamatan, ketentraman dan kebahagiaan akan diperoleh. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini tentang hidup seimbang. Kalau misalnya ada yang salah atau keliru, tolong untuk tidak disalahpahami. Karena di sini kita belajar bareng-bareng, ya kan teman-teman? Nah, dan kalau ada teman-teman yang mau berbagi tentang hidup seimbang, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, seperti itu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.